Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kimia, tetap di bab termokimia di video yang ketiga. Setelah di video pertama kita belajar masalah perubahan kalor, di video kedua kita belajar perubahan entalpi. Nah, saatnya kita sekarang belajar bagaimana cara penentuan entalpi reaksi kimia itu. Caranya sangat mudah, nanti kalau kita mengikuti video ini dari awal hingga akhir, pasti anak-anak mudah di dalam mempelajarinya. Langsung saja kita masuk di penentuan perubahan entalpi reaksi kimia. Untuk menentukan perubahan entalpi reaksi kimia atau yang dikenal sebagai delta H itu, nanti ada 5 cara yang kita gunakan. Yang pertama, jika kita eksperimen, nanti menggunakan kalorimeter. Yang kedua, nanti menggunakan data pembentukan standar, bisa menggunakan hukum Hess, bisa menggunakan energi ikatan, data energi ikatan, jika bisa juga menggunakan perubahan entalpi pembakaran standar. Yang kelima adalah materi advance, materi pengembangan, materi pengayaan kita. Yang harus dikuasai adalah 1 sampai 4. Langsung saja kita masuk di penjelasan satu per satu. Yang pertama adalah kita menggunakan kalorimeter. Karena ini menggunakan kalorimeter, berarti ilmu yang kita gunakan adalah ilmu fisika, yaitu berhubungan dengan kalorimetri itu ya. Kalorimeter adalah alat untuk mengukur perubahan kalor dalam suatu reaksi kimia. Ini namanya kalorimeter boom. Ini tidak ada energi dan materi yang berubah, jadi ini adalah sistem yang sangat terisolasi. Ada tempat pembakarannya, ada boomnya, ini adalah untuk pengaduknya, sedangkan ini adalah termometer untuk mengukur perubahan suhu lingkungan yang ada di sekitar reaksi ini. Misalkan ini diisi air, berarti nanti yang bisa diukur adalah suhu airnya. Nah, di dalam mengukur entalpi, itu yang penting adalah ini ya. Kita gunakan H larutan, yaitu C dikali dengan delta T. Atau kalau di SMP dulu kita menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T yang ini. M ini adalah massa air, karena kita menggunakan asas Planck, yaitu energi yang dilepaskan oleh sistem reaksi itu sama dengan energi yang diterima oleh lingkungan reaksi. Energi masuk sama dengan energi keluar yang dikenal sebagai asas Planck. Makanya kita gunakan rumus MC delta T. Mengapa tanda negatif? Tanda negatif ini digunakan sebagai penanda reaksinya berlangsung eksotermik atau endotermik. Karena di kalorimeter boom adalah menggunakan kalor pembakaran, reaksi pembakaran, makanya tandanya bertanda negatif. Karena reaksi pembakaran di kalorimeter boom itu berlangsung secara eksotermik. Jadi nanti rumusnya adalah pakai ini. M, C, delta T. Ini sebenarnya bukan langsung ke delta H ya, tapi masih di Q-nya dulu. Sedangkan untuk delta H-nya, nanti kita gunakan rumus lain, yaitu Q per mol. Ini salah datanya di sini ya. Q per mol. Itu untuk menggunakan kalorimeter. Kita coba ngambil contoh soal. Nah, misalkan ini ya. Pembakaran gas metana MR-nya 16 dilakukan dalam kalorimeter boom yang punya kapasitas kalor 2000 Joule per Kelvin dan berisi 500 gram air menurut reaksi ini. Apabila reaksinya dilakukan dengan 1,6 gas metana dan oksigen berlebih, temperatur sistem kalorimeter naik 20 derajat. Nah, berapakah kalor jenis airnya? Ini bisa di play ya. Oke, di sini kita akan membahas di Suka Kimia kali ini kita mau bahas tentang soal SBMPTN. Jadi tahun 2017 di mana kode soalnya adalah 135. Jadi 135 ya kode soalnya. Di sini kita mau bahas tentang kalorimeter. Di mana pembakaran gas metana ya MR-nya 16 dilakukan dalam kalorimeter boom yang mempunyai kapasitas kalor 2000 Joule per Kelvin dan berisi 500 gram air menurut reaksi berikut. Ini reaksinya udah ada ya. Dari CH4 fase gas ditambah dengan oksigen 2O2 fase gas menjadi CO2 fase gas ditambah dengan 2H2O fase gas. Entalpi reaksi atau delta hanya yang ini nih, minus 800 kJ.
Apabila reaksi dilakukan dengan 1,6 gram gas metana dan oksigen yang berlebih, maka temperatur sistem kalorimeter naik jadi 20 derajat Celcius. Maka pertanyaannya, kalori jenis air dalam satuan joule per gram derajat Celcius adalah berapa? Oke, sekarang di sini kita tulis dulu yang diketahui deh, biar lebih enak nanti. Di sini pembakaran gas metana adalah CH4 nih, yang CH4 adalah metana, di mana dia memiliki MR, jadi MR CH4 udah ditentukan yaitu 16. Kalorimeter boom mempunyai kapasitas kalor, berarti C besar ya. Kapasitas kalor itu dilambangkan dengan C besar, satuannya 2000, besarnya 2000 Joule per Kelvin, boleh ditulis seperti ini. Berisi air 500 gram, jadi massa air. Massa air sama dengan 500 gram. Ini reaksinya, maka didapat delta H atau entalpi reaksinya minus 800 kJ. Berarti delta H minus 800 kJ kalau dijadikan joule berarti 800.000 ya, 800.000 joule. Oke, sekarang apabila reaksi dilakukan dengan 1,6 gram gas metana, berarti massa metana, massa dari metana CH4 sama dengan 1,6 gram, dan oksigen berlebih. Temperatur sistem kalorimeter berarti udah ada nih kenaikan suhunya sebesar 20 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah berapa kalor jenisnya? C kecil. Kalau kapasitas kalor itu C besar, maka kalor jenis air itu adalah C kecil. Kita geser segini sedikit. Maka untuk mencari ini kita mau pakai rumusnya adalah sebagai berikut. Delta H itu sama dengan minus dari Q dibagi dengan N. Maka kita harus tahu dulu molnya ya, mol. Nah, mol di sini, mol kita dapat dari ini nih, massa CH4 dibagi dengan MR dari CH4 ya, MR CH4. Massa CH4 adalah nih, yang ini nih 1,6 gram gas, ini yang ini 1,6 gram dibagi dengan MR nya sebesar 16. Nah, 1,6 dibagi 16 adalah 0,1 ya. 0,1 satuannya adalah mol. Oke, ini geser sedikit ya ke sini, boleh. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari kalor di sini ya. Berarti kalor minus kalor sama dengan delta H dikali dengan N. Rumusnya berubah jadi seperti ini ya. Jadi minus Q, atau enggak di sini minus Q-nya itu, jadi boleh deh minus Q sama dengan delta H minus 800 ya. Ini nih 800.000 Joule dikali dengan molnya 0,1 mol. Jadi ini boleh dicoret 1. Oke. Jadi di sini besarnya adalah Q-nya ya. Jadi min sama minnya hilang, 800 diambil 1 berarti nolnya 80.000. Satuannya joule. Oke. Q-nya udah dapat, baru kita mau mencari massa air dengan cara apa? Dengan cara seperti ini. Jadi kalornya kita jabarin. Kalor sama dengan bisa didapat dari massa jenis air dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu ditambah dengan ya kapasitas kalorinya yang tadi, yang kalorimeter boom, jadi C besar dikali dengan delta T gitu. Oke, ini geser ke sini sedikit. Oke, nah lalu kita masukkan Q sama dengan massa air. Massa airnya yang ini nih tadi 500 gram. Ya, berarti 500. Kalornya juga udah dapat ya. Berarti di sini kita masukin ini adalah boleh deh 500 dulu ya. 500 dikali kalor jenis air, C air dikali delta T. Yang ini nih 20 derajat dikali 20 ditambah kapasitas kalornya yang ini, yang C besar 2000. Nah, sekarang ini untuk suhunya
Ini kan Joule per Kelvin. Delta T itu 20 derajat Celcius, ini sama ya. Kalau perubahan suhu itu bisa sama juga dengan 20 derajat Kelvin. Karena selisih itu sama, ya. Maka di sini kapasitas kalornya 2000 Joule per Kelvin, berarti di sini 2000 dikali delta T-nya juga 20 karena kan Celcius dan Kelvin untuk perubahan suhu itu sama. Nah, setelah itu kalornya kita masukin nih 80.000 ya. 80.000 5 kali 2 ini boleh kita tulis 5 kali 2 kan 10 tambah nolnya 3 Ca kalau jenis air ditambah dengan 2 kali 2 4 ya. Sini agak geser dikit. Nah, 40.000 ya. Di sini 40.000. Oke, setelah itu di sini boleh kita kurang nih 80.000 dikurang 40.000. Jadi sisa ini dikurang sama ini. Pindah ruas kan jadi minus. 80.000 dikurang 40.000 jadi sisa 40.000. 40.000 sama dengan 10.000 kalor jenis air. Ini kan dikali ya. Maka kalor jenis airnya dapat nih 40.000 jika kita bagi dengan 10.000. Ini tinggal coret aja kan ya. Oke, dapat deh. Jadi hasilnya adalah 4, satuannya Joule per gram ya, derajat Celcius. Itu adalah kalor jenis dari airnya. Jadi jawabannya adalah 4 Joule per gram derajat Celcius. Oke, sekarang kita lihat pilihan gandanya ya. Oke, di sini kalau kita lihat, oke. Nah, di sini nih. Oke, kalau kita lihat di sini hasilnya adalah 4 Joule gram derajat Celcius. Itu kalau dilihat di sini adalah yang D. Gitu ya. Jadi jawabannya yang D, 4 Joule per gram derajat Celcius. Nah, itu tadi adalah contoh bagaimana cara menyelesaikan soal yang berhubungan dengan kalorimeter. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan data yang kedua, yaitu menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar, yaitu delta HF0. Nah, nanti kita bisa menggunakan rumus ini. Delta H reaksi adalah delta H pembentukan standar zat-zat yang di sebelah produk dikurangi dengan jumlah dari entalpi pembentukan standar zat-zat yang di sebelah reaksi. Catatannya ini. Untuk unsur, itu nanti tidak memiliki entalpi pembentukan standar karena nilainya 0. Tapi kalau untuk senyawa, semuanya nanti punya entalpi pembentukan standar. Kita ngambil contoh ya. Misalkan ini. Perhatikan data pembentukan standar untuk zat CO2 gas, H2O gas, nilainya B dan C kilojoule per mol. Jika diketahui pembakaran gas C4H8 adalah min A kilojoule, tentukan entalpi pembentukan standar dari gas C4H8. Yang diketahui ada 3, yaitu entalpi pembentukan CO2, entalpi pembentukan H2O, dan entalpi pembakaran C4H8, nilainya min A kilojoule per mol. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama adalah kita harus bisa menuliskan ini dulu, yaitu reaksi pembakaran gas C4H8. Kalau kita tulis jadinya begini, C4H8 ditambah O2 ditambah menghasilkan CO2 dan H2O. Karena C-nya 4, berarti CO2-nya 4 koefisiennya. Hidrogennya 8, berarti 4 H2O-nya. Sehingga oksigen yang diperlukan adalah 6O2. Berapa entalpinya? Entalpinya adalah min A. Ini kurang minnya ya. Ikuti ini berarti min A. Lah yang ditanyakan sekarang adalah berapa entalpi pembentukan C4H8 yang ada di sebelah kiri. Ini reaktan, yang ini produk. Untuk menjawab pertanyaan kayak gini, langsung aja kita masukkan karena datanya ada entalpi pembentukan, yaitu rumusnya delta H reaksi sama dengan delta H pembentukan produk dikurangi delta H pembentukan reaktan. Produknya ada 4 kali CO2, 4 itu dari koefisiennya, ditambah dengan 4 kali H2O, 4 dari koefisiennya juga, dikurangi dengan miliknya C4H8 ditambah 6 miliknya miliknya O2. Yang entalpi pembakaran nilainya min A. H2O adalah B,
CO2-nya adalah B, H2O adalah C, dikurangi dengan ini yang ditanyakan, dikali dengan 6 kali 0, karena oksigen unsur berarti nilainya 0, sehingga didapatkan ini, min A, 4A ditambah C dikurangi ini dan ini. Ya kalau kita dapatkan pindah ruas ke sana ya, produknya menjadi 4B ditambah 4C ditambah A. Jadi entalpi pembentukan C4H8A adalah A plus 4B ditambah 4C kilojoule per mol. Ini masih menggunakan simbol, kalau nanti menggunakan angka, berarti nanti hasilnya berupa angka. Cara memasukkannya sama, menyelesaikannya sama, yaitu rumusnya entalpi pembentukan di sisi produk dikurangi entalpi pembentukan di sisi reaktan. Sangat mudah jika data yang diketahui adalah entalpi pembentukan standar. Yang ketiga, yaitu menggunakan hukum Hess. Hukum Hess itu ada 3 ya sebenarnya. Ada yang menggunakan siklus kayak begini, ada yang menggunakan diagram, ada juga yang menggunakan metode penjumlahan. Cirinya apa? Hukum Hess itu menyatakan bahwa reaksi itu tidak tergantung pada jalannya, tidak tergantung tahapnya, tapi yang diperhatikan hanyalah kondisi awal dan kondisi akhir. Misalnya ini, ada C grafit dibakar, bisa langsung membentuk CO2, tapi bisa juga melalui antara ini, yaitu grafit dibakar dengan oksigen membentuk CO dulu, baru menuju CO2, pembentukan CO2. Nah ini ada jalan reaksi pertama, ini adalah jalan reaksi yang kedua. Nah jalannya ini nggak diperlukan, nggak dipentingkan menurut hukum Hess, tapi yang diperlukan adalah energi kondisi awal dan kondisi akhir saja. Jadi kalau dijumlahkan, yang searah kita jumlah. Ini dan ini searah, nanti pasti sama dengan ini. Jadi tahap 1 ditambah tahap 2 nanti akan sama dengan tahap 3. Entalpi 1 ditambah entalpi 2 pasti sama dengan entalpi 3. Itu adalah metode siklus miliknya Hess. Ini ada contoh soal lagi ya. Ini menggunakan hukum Hess. Coba kita perhatikan videonya. Oh ini nggak bisa display kayaknya. Ya nggak apa-apa. Diketahui pembakaran C2H5OH adalah min 728 kJ per mol. Entalpi pembentukan adalah CO2 minus 394 dan H2O min 286. Diminta pembentukan C2H5OH. Nah, ini anak-anak juga bisa ngerjakannya pakai metode yang pertama tadi, menggunakan metode entalpi pembentukan, juga bisa menggunakan metode Hess. Nanti kita bahas di video yang lain aja yang ini. Nah, yang keempat, kita bisa menggunakan data energi ikatan. Kalau data energi ikatan, itu nanti rumusnya berbeda sedikit dengan pembentukan, yaitu energi ikatan yang putus, berarti di sebelah kiri, dikurangi dengan jumlah energi yang terbentuk, yaitu di sebelah kanan. Jadi rumusnya entalpi di sebelah kiri, dikurangi entalpi yang ada di sebelah kanan. Ini ada datanya, nanti biasanya di soal juga diberikan datanya itu. Kita ngambil contoh langsung. Ada ikatan, energi ikatan C single, C tunggal, sekian. C rangkap sekian, H tunggal sekian. Yang diminta adalah hitunglah energi ikatan CH pada reaksi ini. Jadi ada reaksi, entalpinya ada, disuruh menghitung energi ikatan CH. Senyawanya C2H6, ini adalah etana, diubah menjadi etena melalui reaksi eliminasi. Kalau kita buat persamaan reaksinya begini, untuk mempermudah jika ada ikatan, kita bentuk menjadi struktur ikatannya. Ini adalah etana, ikatannya tunggal, menjadi etena, ikatannya rangkap, dan sisanya H2. Rumusnya, kiri, berarti ini ya, dikurangi yang kanan, ini. Apa aja yang di kiri? Ada ikatan CH. Berapa ikatan CH? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 ikatan CH. Dan 1 ikatan CC tunggal. Sedangkan di kanan ada 4 ikatan CH. 1, 2, 3, 4. Ini ada 1 ikatan C rangkap dan 1 ikatan H tunggal. Entalpinya kita masukkan ke sini. Delta H sama dengan, nah ini kenapa tinggal 2? Ini bisa dieliminasi. Ini ada 6, ini ada 4, berarti kita eliminasi yang ini menyisakan 2. Terus kita masukkan angkanya, 1, 2, 4, dan sebagainya, sesuai dengan tanda yang di atas. Nanti ketemulah ikatan CH itu adalah 413 kJ per mol. Jadi sangat mudah bagaimana cara menghitung entalpi menggunakan data energi ikatan. Yang paling penting adalah anak-anak harus bisa membuat ini, membentuk gambar strukturnya. Kalau kita bisa
bisa membuat strukturnya, pasti menghitungnya mudah karena rumusnya tinggal yang sebelah kiri dikurangi di sebelah kanan. Yang terakhir yaitu menggunakan entalpi pembakaran standar. Nah ini ya, reaksi pembakaran cirinya adalah yang dihasilkan dengan oksigen. Ini penjelasannya, kita langsung ngambil ke contohnya aja. Nah, misalkan ini, ada energi ikatanya juga ya. Kalor pembakaran 1 liter bensin dengan bilangan oktan 90 diasumsikan sebagai perbandingan isoktana dan N-heptana. Massa jenis bensin adalah 0,7 gram per cm kubik per mililiter dan reaksi pembakaran bensin terjadi secara sempurna dalam fase gas. Berarti massa bensin adalah massa jenis bensin dikali volume. Massa jenisnya 0,7, volumenya 1 liter, berarti massanya 300 gram, 700 gram. Sedangkan persen isooktananya adalah 90% dari kata bilangan oktan ini. Jadi bilangan oktan ini menunjukkan persen isooktana. 90% per 100 dikali dengan 700 gram berarti isoktananya 630 gram. Sedangkan heptananya adalah 70 gram. MR isooktanan adalah 114, MR heptana adalah 100. Sehingga kita bisa mencari molnya masing-masing. Ini mol isooktana, ini mol heptana. 630 dibagi 114 ketemunya 5,53 mol. Sedangkan heptananya adalah ketemu 0,7 mol. Kita lanjutkan. Nah, kalau dihitung, kalor pembakaran isoktana dan heptana dibandingkan. Untuk isooktana, berarti kita buat bersama reaksinya. C8H18 ditambah dengan ini, 12,5 oksigen membentuk 8 CO2 dan 9 H2O. Kita gunakan entalpi reaksi menggunakan energi ikatan standar kayak tadi ya. Yang kiri dikurangi kanan, ketemunya sekian. Kalor pembakaran ini kan untuk per 1 mol ini, per 1 mol. Koefisien 1. Nah, bagaimana kalau tadi yang dibakar sebanyak 5,5 mol? Berarti tinggal dikali, berarti 5,5 mol dikali ini. Pembakaran per 1 mol ketemunya adalah 27.984,5 kilojoule. Jadi dalam pembakaran 1 liter bensin, dari isooktananya aja dihasilkan energi sebesar ini. Bagaimana dengan heptananya? Kita hitung juga. Heptananya persamarannya ini, heptana itu C7H16 ya. Kalau kita buat persamarannya sama, energi kiri dikurangi energi kanan, energinya sekian. Ini untuk pembakaran sebanyak 1 mol. Nah tadi berapa mol? 0,7 mol. Sehingga didapatkan energinya minus 3.117,1 kilojoule untuk pembakaran 0,7 mol heptana. Jadi berapa energi yang dihasilkan oleh bensin selama sebanyak 1 liter? Jadi kita jumlahkan, yaitu hasil dari isoktana dan hasil dari heptana. Dihasilkan sekitar 31.101,66 kilojoule. Berarti sangat besar ya energi yang dihasilkan dari pembakaran 1 liter bensin. Bayangkan kalau misalkan yang dibakar ribuan bensin. Jadi sangat besar energi yang dihasilkan. LPG juga sama, cara menghitungnya kayak tadi. LPG ada 3 komponen utamanya, ada propana, ada butana. Persentasenya dan sebagainya nanti anak-anak bisa mengamatinya, caranya sama. Jadi dalam 1 liter LPG, ini dalam 3 kg ya, langsung 3 kg, nanti dihasilkan energi sebesar 86.423,4 kilojoule, berarti sangat besar sekali. Nah, demikian anak-anak untuk video pembelajaran termokimia secara umum. Nanti mungkin akan kami tambahkan di video keempat terkait dengan hukum Hess, karena kita memerlukan penjelasan lebih detail mengenai hukum Hess, yaitu penentuan entalpi reaksi kimia menggunakan metode penjumlahan, menggunakan diagram siklus, dan menggunakan diagram tingkat energi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.